sejahtera untuk kita semua. Baik, pada sesi ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menghitung usia kehamilan. Ya, caranya gampang sekali, walaupun sebenarnya sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghitung usia kehamilan. Namun pada sesi kali ini saya akan membahas atau berbicara tentang cara menghitung usia kehamilan tanpa menggunakan aplikasi apapun. Cukup menyediakan kalender saja yang ada di rumah sudah oke, ya. Baik, jadi ada 3 caranya. Yang pertama menggunakan kalender, dan kemudian ada juga hasil dari pemeriksaan TFU, bisa kita hitung usia kehamilannya dalam minggu. Begitu juga dari hasil palpasi Leopard juga kita bisa hitung usia kehamilannya dalam minggu. Oke, selamat menyaksikan sampai selesai video ini. Baik, kita mulai menghitung ya. Yang pertama pakai berdasarkan HPHT dulu. Nah, kalau kita mau menghitung usia kehamilan berdasarkan HPHT, yang perlu kita siapkan adalah kalender ya, supaya memudahkan kita dalam menghitung. Selanjutnya kita harus siapkan data hari pertama haid terakhir kita, atau disingkat dengan HPHT. Kapan itu terjadi? Jadi katakanlah haid terakhirnya pada 1 Januari 2020. Nah, itu berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Nah, kita beri tanda di tanggal 1-nya ya. Nah, di sini saya sudah memberi tanda pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai hari pertama haid terakhir. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui hari ini itu tanggal berapa ya. Jadi di sini saya sudah menandai di tanggal 21 Mei 2020 sebagai hari ini. Jadi kita akan menghitung usia kehamilan mulai dari Januari sampai dengan Mei ya, berdasarkan hari pertama haid terakhir kita. Jadi haid terakhir kita kan tanggal 1 Januari, jatuhnya di hari Rabu. Nah, Rabu depannya itu tanggal 8, maka itu akan terhitung sebagai 1 minggu. Nah, coba kita hitung di bulan Januari terlebih dahulu. Di sini saya sudah memberi tanda bintang di setiap minggunya. Ya, di sini setelah tanggal 1 hari pertama haid terakhirnya, maka di tanggal 8 saya beri tanda bintang, artinya sudah berlangsung 1 minggu ya. Kemudian di tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29 itu semua saya beri tanda bintang. Artinya ada 4 bintang yang sama dengan 4 minggu ya. Selanjutnya untuk bulan Februari juga kita melakukan cara yang sama. Kita tandai di hari Rabunya. Setiap tanggal di hari Rabu kita beri tanda bintang. Nah, di bulan Februari kita dapat 4 hari Rabu yang ada 4 bintang yang sama dengan 4 minggu. Di bulan Maret kita dapat hari Rabunya ada 4 kali. Nah, maka ada 4 bintang yang kita pin di sana, sehingga juga kita dapat 4 minggu. Di bulan April, nah di bulan April ini kita dapat 5 minggu. Jadi di hari Rabunya ada 5 kali, berarti ada 5 bintang yang ada di sana. Artinya ada 5 minggu ya. Di bulan terakhir itu bulan 5 ya, saat ini bulan 5 tanggal 21, maka kita bisa pin juga bintangnya di setiap hari Rabu di bulan Mei sebelum tanggal 21, maka kita dapat 3 bintang ini di tanggal 6, 13, dan 20, lebih 1 hari. Jadi kita tulis juga 3 bintang sama dengan 3 minggu dan ada 1 hari lebihnya. Kalau lebihnya 2 hari ya kita tulis 2 hari. Nah, selanjutnya kita akumulasi nih semuanya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu dapat berapa. Nah, dari hasil hitung-hitungan maka dapatnya adalah 20 minggu 1 hari. Nah, itulah usia kehamilan yang dapat kita hitung berdasarkan hari pertama haid terakhir. Gampang kan teman-teman cara menghitung usia kehamilan berdasarkan hari pertama haid terakhir ya. Lanjut, yang kedua, kita menghitung usia kehamilan. Yang keduanya berdasarkan
perkiraan usia kehamilan itu berdasarkan hasil pengukuran tinggi fundus uteri dalam sentimeter. Nah, kita sudah mengukur tinggi fundus uteri menggunakan pita ukur ya. Kemarin pada video sebelumnya saya sudah share bagaimana cara mengukur tinggi fundus uteri menggunakan pita ukur dan hasilnya itu dalam sentimeter. Nah, biasanya ya hasil ukur tersebut itu menunjukkan jumlah minggunya atau bisa jadi ada variasi 1-2 cm. Dari hasil pengukuran McDonald ini juga bisa kita hitung perkiraan hamilnya dengan menggunakan rumus. Dengan rumus TFU dikali 8 dibagi 7. Itu hasilnya adalah usia kehamilan dalam minggu. Kemudian bisa juga tinggi fundus uteri dikali 2 dibagi 7. Maka didapatkan hasil usia kehamilannya dalam bulan ya. Contoh di sini sudah saya coba buat, yaitu TFU-nya diketahui TFU-nya 21 cm. Berapakah usia kehamilan dalam minggu? Maka 21 cm dikali 8 dibagi 7 sama dengan 24 minggu. Jadi 21 cm bisa usia kehamilannya adalah 24 minggu kalau kita menggunakan rumus ya. Kalau dalam bulan berapa bulan ya? 6 bulan. Kalau hasil ukurnya 21 cm, maka rumusnya kalau dalam bulan dikali 2 dibagi 7 dapatlah 6 bulan. Nah gitu kira-kira cara hitungnya. Nanti teman-teman bisa coba sesuaikan dengan hasil ukur tinggi fundus uteri biasanya dari pemeriksaan baik bidan maupun dokter itu biasanya dicatat di buku catatan KIA-nya ya. Di buku KIA-nya biasanya ada. Nanti teman-teman bisa coba lihat saja dan dihitung sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, teknik selanjutnya adalah yang ketiga, yang usia kehamilan dapat kita perkirakan berdasarkan hasil pengukuran tinggi fundus uteri berdasarkan palpasi Leopold. Nah, sama juga di video yang lalu saya sudah sharing cara untuk palpasi Leopoldnya. Jadi di sini kita berbicara hasil ukur dari palpasi Leopold kemarin. Nah, misalnya hasil ukurnya 1-2 jari di atas simpisis, maka usia kehamilannya adalah 12 minggu. Lalu kalau atau 3 bulan ya, setara 3 bulan. Kemudian jika kita dapatkan hasil ukurnya adalah pertengahan simpisis dan pusat, maka usia kehamilannya 16 minggu setara dengan 4 bulan. Lalu kalau hasil ukurnya, hasil pemeriksaan palpasinya 3 jari di bawah pusat, maka usia kehamilannya diperkirakan 20 minggu atau setara dengan 5 bulan. Dan setinggi pusat hasil palpasinya maka itu adalah 24 minggu dan setara dengan 5 bulan. Dan di sini di atasnya 3 jari di atas pusat itu sama dengan 28 minggu atau 7 bulan. Dan pertengahan pusat PX itu 32 minggu atau 8 bulan. Kemudian 3 jari di bawah PX itu berarti 36 minggu atau 9 bulan. Nah, kemudian 40 minggunya itu turun lagi. Biasanya pertengahan pusat PX atau di bawah dari 3 jari di bawah PX, di bawahnya itu. Itu biasanya bagian terbawahnya juga sudah masuk ke PAP. Nah, usia kehamilannya sudah mencapai 40 minggu. Biasanya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman cara menghitung usia kehamilan ya. Demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sehat, sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.